Oke, halo teman-teman. Hari ini kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu allocation of supporting department ya. Nah, kita akan bahas 3 problem 2, problem 3, dan problem 4 gitu. Kita mulai ya untuk yang problem 2. Di sini kalian boleh buka PDF kalian, modul kalian. Oke, di sini aku juga udah siapin ya modulnya. Yang problem 2. Langsung aja kita mulai ya. TSM has two principal operating department. Nah, jadi si TSM ini perusahaannya ceritanya. Nah, si TSM ini punya 2 operating department. Nah, yaitu ada accounting dan manajemen. Ini ya yang aku kuningin. Oke. Nah, terus dia juga punya support department, yaitu IT dan academic gitu. Nah, the base used to allocate IT is budgeted total maintenance hour. Oke, teman-teman, sebenarnya problem 2 ini cukup beda dari problem-problem yang lain. Nanti kalau misalnya kalian ujian yang keluar, aku nggak tahu sih yang keluar kayak gimana. Mungkin bisa jadi bentuknya kayak gini atau bentuknya kayak problem 3 atau problem 4. Tapi umumnya itu kayak yang ujian itu materinya yang allocation of supporting, umumnya itu yang muncul tuh kayak problem 3 dan problem 4 gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita pelajarin biar tambah paham. Oke? Nah, jadi di sini juga ditulis nih, the base used to allocate academic is number of credit hours for a department. Nah, ini berikut ini data-datanya, teman-teman bisa lihat. Yang aku kuningin ini adalah yang operating departmentnya. Yang aku biruin itu adalah supporting departmentnya. Oke? Jadi nanti kita mau alokasiin dari supporting ke operating gitu. Oke? Dan budgetnya itu udah ada. Budgetnya udah dikasih tahu segini gitu. Oke? Nah, yang diminta apa nih? Prepare a schedule which allocates service department cost menggunakan direct method. Oke. Nah, habis itu pakai step down method. Oke. Lalu kita pakai reciprocal ya. Langsung aja ya, kita analisis soalnya sambil isi yang ada di tabel ini. Oke, mungkin kalian pusing, itu tabel apa sih, banyak banget. Nah, kita coba ya untuk bikinnya supaya kalian bisa lebih paham. Nah, jadi aku tuh udah siapin tabel pertama nih. Ini sebenarnya tabel coret-coretan sih. Nih, yang bagian yang aku blok ini adalah tabel coret-coretan. Jadi yang benar-benar isinya itu ada di sini nih, nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 gitu. Ya. Kan kita disuruh bikin pakai 3 metode kan. Nah, jadi yang tabel ini terserah mau kalian buat atau enggak. Yang jelas pas di ujian sih nggak perlu buat ya teman-teman, nanti buang-buang waktu juga gitu. Ini nggak perlu dibuat sebenarnya. Oke. Kalau di catatan kalian mau buat, nggak apa-apa gitu. Buat latihan-latihan gini mah nggak apa-apa gitu ya. Serah bebas, oke? Nah, di sini aku udah tulis ada supporting department sama operating department. Oke? Nah, supporting tadi ada IT sama academic. Kalau misalnya operating department itu ada accounting sama manajemen, ya kan? Nah, pertama-tama kita kelompokin dulu aja nih teman-teman. Sebenarnya biayanya itu yang dibudget sama perusahaan tuh ada berapa sih? Gitu. Nah, jadi ini budgeted overhead cost before allocation. Jadi ini adalah biaya yang perusahaan budgetin sebelum akhirnya dialokasikan gitu ya. Oke. Nah, biayanya itu ada di sini nih teman-teman. Yang budgeted ini, yang budget yang udah disiapin sama perusahaan tuh, ini yang di sini gitu. Oke. Nah, kita pindahin aja ya, itu kita pindahin aja ke sini. Oke. Oke ya, benar ya. 350
950. Ini 3.500.000 sama 1.400.000. Benar teman-teman? Oke ya, udah benar ya. Udah sama ya. Nah, selanjutnya nih. Berikutnya kita mau hitung persentase. Nah, jadi kalau misalnya di allocation supporting department ini, kita perlu tahu persentase setiap kali perusahaan mengalokasikan gitu. Nah, jadi kan kita mau alokasiin supporting department yaitu IT academic ke accounting sama manajemen kan. Nah, dan itu dibutuhkan persentase teman-teman untuk mengalokasikannya. Nah, jadi pertama-tama kita harus hitung dulu nih persentase untuk mengalokasikannya tuh berapa. Nah, khusus di soal ini dia itu kasih taunya ada allocation base-nya. Jadi kalian perhatiin nggak? Nih, si soal ini bilang kalau misalnya IT itu pakai machine hours. Nah, berarti nih keterangan yang di sini nih kalian perhatiin, coba deh. Kalian perhatiin si IT ini dia maunya pakai machine hours gitu. Berarti yang 2000, 1000 dan 5000 ini adalah machine hours, teman-teman, ya. Ci, kok yang IT itu 0 ya? Strip, nggak ada. Nah, ya namanya juga dia kan IT nih. Si IT ini kan supporting department nih. Nah, supporting department itu kan yang akan mengalokasikan kan. Nah, jadi makanya si IT ini karena dia mengalokasikan, makanya dia 0 gitu. Nah, nanti si akademik juga nih. Akademik pakai credit hours. Berarti yang keisi itu credit hours-nya accounting, manajemen, sama IT. Si akademiknya 0. Ya kenapa 0? Karena ya kan si akademiknya yang mau mengalokasikan. Tuh, jadi dia udah habis gitu. Intinya kayak udah habis, semuanya dialokasikan ke sini. Gitu. Ya masa akademik alokasiinnya ke akademik juga gitu kan, aneh kan. Makanya dia dibuatnya kayak gini. Oke, teman-teman paham ya? Oke, sekarang kita hitung persentase. Karena di soal ini itu dia dikasih taunya dalam bentuk allocation base kayak gini, makanya kita perlu hitung persentase dari allocation base-nya masing-masing departemen ini gitu. Caranya gimana tuh? Kita satu-satu dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita kan punya si IT nih. Si IT kita taruh nih biaya-biayanya ya. Kita taruh biaya-biayanya, yaitu ada 5.000 untuk yang akademik ya. Di sini kan 5.000. Oke. Untuk yang accounting ada 2.000. Ini ya 2.000. Terus manajemen ada 1.000. Oke. Lalu kita totalin dulu. Kita totalin dulu ke samping sini. Oke, kita totalin dulu. Totalnya itu adalah 8.000 ya teman-teman. Dari 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000 itu 8.000. Nah, karena kita mau hitung persentase, gampang ya cara hitung persentase. Harusnya teman-teman udah tahu nih cara hitung IT, persentasenya si IT ini untuk alokasiinnya. Caranya adalah si akademik ini nih, caranya pertama kita mau hitung persentase yang akademik. Alokasi dari IT ke akademik adalah didapat dari 5.000 dibagi sama 8.000. Gitu aja teman-teman ya. Untuk cari persentase nggak susah kan? Tinggal dibagi aja 5.000 bagi 8.000 per proporsinya gitu. Ketemu deh 62,5% gitu. Sama nih alokasi dari IT mau alokasi ke accounting berapa nih, cara hitung persentasenya sama ya, cara hitungnya itu 2.000 dibagi sama 8.000 aja. Oke, kita ketemu 25% nih. Oke. Lalu yang ini juga sama, caranya itu 1.000 dibagi 8.000, kita ketemu 12,5%. Oke.
kalau nanti kamu sorry, kalau nanti kamu totalin, dia itu akan ketemu 100% teman-teman. Ya, coba ya. Nah, 100% kan di sini. Oke, ini 100% kan teman-teman. Jadi, intinya kalau misalnya kalian hitung persentase, itu tuh di sini tuh harus 100% totalnya. Gitu. Yang penting sih itu ya. Nanti kalau di soal-soal berikutnya juga. Nanti kalau kalian hitung persentase, kalau kalian total itu harus 100% gitu. Oke, totalnya. Oke, habis itu kalau IT udah selesai nih, berarti kita hitung yang akademik ya. Nah, teman-teman, yang nanti kita pakai buat perhitungan ke metode-metode ini, itu adalah persentasenya. Persentasenya aja gitu ya, kita perhatiin persentasenya gitu ya. Oke, tapi nanti mungkin informasi yang atas juga akan dipakai, makanya kenapa ditulis lagi. Untuk lebih jelasnya nanti ketika masuk ke metodenya aku jelasin. Oke? Nah, kalau udah kita hitung yang akademik. Oke, akademik itu dia biayanya ada berapa sih? Alokasi dari akademik kalian bisa lihat dia pakai credit hour nih. Oke, kita langsung pindahin aja nih biayanya. Sorry, bukan biaya. Ini credit hour. Oke. Oke, kita pindahin credit hour-nya. Kalau si IT itu 2000. Terus si accounting sama manajemen itu 24.000 sama 36.000. Oke. Habis itu kalian total. Oke. Kita total 2000 ditambah 24.000 tambah 36.000. Benar segini teman-teman, 62.000 ya. Oke. Lalu kita hitung nih persentasenya sekarang. Yang kita butuhin kan persentasenya nih. Nah, persentase hitungnya sama kayak tadi ya, kayak yang si IT. Oke, coba teman-teman bisa hitung. Kalau misalnya ada koma, kalian, nah komanya kan banyak ya. Gak apa-apa, ambil 2 angka belakang koma aja. Oke. Oke, kalau misalnya udah kalian total, nanti itu totalnya itu bakal 100% juga. Nih. Oke ya, 100% gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cari persentase. Khusus soal ini dia emang kasih tahu nih basis alokasinya, makanya ada kayak giniannya nih. Nah, tapi nanti untuk yang problem 3 sama problem 4 itu nggak ada kayak giniannya, dan dia langsung dikasih tahu persentasenya. Jadi tiap soal itu beda-beda ya teman-teman, nggak selalu sama gitu ya. Tapi kalau misalnya problem 3 sama problem 4, dia langsung dikasih tahu persentasenya gitu. Oke. Kalau yang ini, khusus yang ini dia harus dihitung dulu kayak pembagiannya tadi gitu ya. Oke, aku harap udah paham sampai sini. Kita langsung masuk nih ke yang nomor 1, direct method nih teman-teman. Kita pakai direct method. Kunci dari direct method adalah dia direct, dia langsung. Jadi, supporting department dialokasikan ke operating department itu secara langsung. Jadi misalnya dari IT langsung ke accounting sama manajemen. Dia nggak alokasiin ke akademik gitu. Begitu juga ketika mengalokasikan akademik, dia langsung ke accounting sama manajemen. Dia nggak memperhitungkan si IT gitu. Jadi dia secara langsung direct langsung kasih aja gitu. Oke? Jadi gitu ya kata kuncinya untuk direct method. Nah, kalian coba siapin dulu nih yang baris pertama. Baris pertama itu selalu kayak gini teman-teman. Selalu kalian isi budgeted cost-nya dulu. Budgeted cost before allocation-nya dulu. Itu adalah yang sesuai sama sesuai sama yang ini nih ya. Oke. Nah, tuh sesuai tuh sama yang itu yang aku abu-abuin. Oke. Nah,
Sama kok untuk yang metode-metode yang lain, dia juga nih, aku buka aja deh ya. Dia juga tuh sama ya. Jadi awal-awal emang kita tuh siapin dulu cost-nya, before allocation-nya untuk cara buat alokasi-alokasian ini. Oke? Kayak gitu ya. Jadi semuanya awalannya itu adalah cost-nya dulu. Dan ini perlu ditulis ya teman-teman, dapat poin kalau nulis. Oke. Nanti pas ujian jangan sampai lupa. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita bikin apanya nih? Langsung aja teman-teman mulai alokasiin. Nah, lokasinya mau dari mana? Dari sini apa dari sini dulu? Oke, di sini sih nggak ada keterangan ya, kita harus alokasi dari yang mana dulu. Nah, teman-teman nanti harus perhatiin ya, soalnya mintanya kayak gimana. Ini kalau misalnya kalian lihat yang nomor 2, dia ada keterangan highest percentage first. Itu maksudnya adalah ketika kalian nanti mau mengalokasikan supporting department itu kan ada 2 nih. Nah, jadi yang mana dulu yang harus dialokasi itu tergantung sama yang diminta gitu. Nah, kalau yang direct method ini dia nggak ada keterangan apa-apa nih. Jadi kita asumsiin kita alokasinya punya si IT dulu ya, baru nanti kita alokasiin punya akademik. Oke? Nah, jadi kita alokasiin dulu punya si IT. Oke? Kayak gini teman-teman. Ya, yang pertama berarti kita akan mengalokasikan IT ke departemen operating. Oke? Oke, karena kita mau mengalokasikan yang IT, maka dari itu kita harus kurangin biaya si IT. Kenapa dikurang? Karena kan 350.000 ini akan dialokasikan ke operating department secara langsung kan, teman-teman. Jadi makanya di sini minus ya. Ini kelihatan kan ya, ini minus. Oke, di sini minus ya. Minus 350. Oke. Nah, habis itu cara alokasi ini gimana? Nah, cara alokasi ini pakai persentase tadi, teman-teman. Nah, jadi 350 ini kan kalau direct method, dia secara langsung ke accounting sama manajemen. Nah, caranya adalah kita pakai persentase. Kayak gini cara hitungnya. Aku kasih tahu. Jadi, kamu bikin dulu nih, di kalkulator hitung dulu. 350.000, terus kita kaliin sama persentasenya, teman-teman. Kita akan kaliin sama persentasenya. Nah, tapi ketika kalian mau kaliin sama persentase, kalian harus perhatikan dulu. Perhatikan apa tuh? Perhatikan ini nih. Jadi, kita nggak bisa langsung kaliin 25%. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi, jangan langsung kayak kalian main kaliin 350.000 dikali sama 25%. Jangan langsung. Kenapa? Karena kalian itu kan alokasiinnya itu cuma untuk 2 departemen ini kan. Untuk accounting sama manajemen. Nah, maka dari itu yang kalian akan pakai tuh persentasenya accounting sama manajemen gitu. Nah, si accounting sama manajemen ini totalnya berapa? Totalnya adalah 25 tambah 12,5 ini kan teman-teman. Berapa tuh? 25 tambah 12,5. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kamu kaliin langsung ke 25% ya, kayak gini tuh nggak boleh. Karena, kenapa? Karena ini tuh bukan 100% gitu teman-teman. Kalau 100% kan dia itu akademik tambah accounting tambah manajemen. Sedangkan yang mau kita alokasikan itu cuma accounting sama manajemen. Jadi, apa sih namanya? Penyebut ya? Yang bawah pecahan. Nah, jadi penyebutnya itu tuh harus setotal sama 2 departemen ini gitu. Nah, makanya caranya
adalah kita pakai yang atas dulu nih teman-teman. Kita pakai yang atas dulu. Soalnya kalau pakai yang ini, ya bisa juga sih. Coba ya. Kita coba deh pakai yang ini deh. Sampai sini teman-teman kira-kira bisa paham nggak ya? Nih, jadi kalian harus sesuaiin sama proporsinya gitu. Sama ya? Oke, kita pakai persentase nih. Jadi teman-teman, jangan langsung kaliin 25 ya, karena 25 ini adalah totalnya adalah 100. Sedangkan 100 ini itu ada bagiannya akademik gitu. Nah, sedangkan yang mau kita masukin, kita bagi dari 350.000 ini adalah hanya untuk accounting dan manajemen. Nggak ada bagian akademik. Beda kan? Nah, makanya pas kita mau hitung penyebutnya ini penyebut kan ya, ini namanya penyebut kan kalau misalnya pecahan, ya teman-teman tahu lah ya. Oke. Ini jadi misalnya kalian mau cari yang bawahnya ini tuh bukan 100%, tapi adalah penjumlahan sesuai sama jumlah departemen yang mau dialokasikan gitu. Paham ya teman-teman? Jadi dia itu 25% ditambah 12,5% menjadi si penyebutnya ini. Oke. Nah, kalau ininya tetap ya, ininya emang tetap 25, tapi penyebutnya itu beda gitu ya. Oke. Nanti kalau misalnya kalian alokasinya untuk 3 bidang, untuk 3 departemen, baru tuh boleh kalian langsung pakai 25%, udah enter gitu. Nah, kalau misalnya dia cuma alokasiin untuk 2 departemen ini, makanya dia pakai penyebutnya harus disesuaikan juga sama 2 departemen, total dari 2 departemen gitu, bukan dari 3 departemen gitu ya. Paham ya? Oke, segini ya teman-teman. Untuk yang manajemen juga sama, yaitu caranya itu ini kita pakai yang persentase aja deh. Oke, nah jadi caranya itu 350 dapat dari mana? 350.000 dapat dari IT. Kan si IT mau alokasiin, ya kan? Nah, makanya 350 nih. Oke, terus kalian kali sama persentasenya. Persentasenya 12,5%. Dibagi sama total dari accounting tambah manajemen, yaitu 25% ditambah 12,5%. Oke. Kalau misalnya kalian mau hitungnya pakai yang basis alokasinya 2000, 1000, ini juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai persentase buat hitungnya juga boleh kayak gini. Oke. Paham ya teman-teman? Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau buktiin nih, ini kan koma-koma ya. Kalau misalnya kalian mau buktiin, ini benar gak sih yang gue bagi itu beneran 350 gak sih? Totalin aja teman-teman ya, untuk ngecek. Oke, jadi 350 di IT ini udah berpindah ke operating department, seperti itu. Udah benar ya, ini kalau misalnya 233, 333 ditambah 116,667, hasilnya adalah 350. Berarti udah benar nih alokasinya, sesuai sama proporsinya, ya. Nah, kalau misalnya in case kalian tiba-tiba pakainya yang 25%, terus nggak kalian bagi per proporsinya yang ini, cuma langsung aja kali 25%, nanti hasilnya itu nggak bakal 350 proporsinya, karena proporsinya beda gitu ya. Makanya kenapa kalian harus sesuaiin penyebutnya itu sama jumlah departemennya gitu ya, jangan ambil langsung kali gitu. Oke, kalian lihat-lihat dulu gitu ya. Kalau untuk direct method sih emang selalu begitu sih, jadi kalian sesuaiin sama operating departmentnya. Kalau ada 2, nanti berarti
dikaliin sama 2 ini gitu. Paham ya teman-teman? Sorry, dibagi sama penyebutnya itu adalah penjumlahan antara 2 departemen gitu ya. Oke. Kalau sudah di sini aku mau total, tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung ke allocation of academic, nggak mau di total, itu nggak apa-apa ya. Di sini aku masih contoh dulu, masih kasih contoh ke kalian untuk alokasi yang pakai total. Jadi untuk memudahkan aja sih lihatnya. Nih, jadi kalau misalnya kita total, si IT ini udah habis nih teman-teman, udah habis ya. Oke, si akademik masih ada. Kenapa masih ada? Karena kita belum alokasiin si akademik ini. Oke, habis itu kalau misalnya biayanya si operating, ini tinggal total aja. Karena kan dia itu biaya pertama nih, budgetednya ditambah dapat alokasi dari IT gitu. Nah, yaudah ini ditambah aja. Sama nih, yang manajemen juga ditambah aja. Oke, kalau gitu kita mau alokasiin yang akademik. Caranya sama ya teman-teman, kalian langsung aja, kalau direct itu langsung pokoknya dia itu langsung kurangin biayanya. Oke, yang dari supporting. Oke, karena dari akademik dia itu berarti langsung dong ke operating department karena dia pakai direct method. Oke. Nah, ya. Kalau gitu untuk alokasinya berapa nih? Untuk alokasinya kita juga harus sesuai sama proporsinya, teman-teman. Oke. Jadi kalian pertama-tama ketik dulu di kalkulator 950.000. Habis itu kalian kaliin sama persentasenya si accounting, akademik ke accounting ya. Alokasi dari akademik ke accounting. Oke. Nah, habis itu penyebutnya ini kalian tambah antara si accounting tambah manajemen. Oke. Ini terserah mau kalian pakai yang angka persentase atau mau pakai yang angka credit hour-nya, itu boleh ya. Di sini aku pakai persentase aja deh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kalian di kalkulator susah, boleh pakai yang 24.000 ini sama 36.000. Oke. Nah, kalau gitu kita enter alokasinya jadi 380. Oke. Yang manajemen sama caranya, kalian harus lihat proporsinya manajemen sama accounting. Oke, ini pertama-tama 950.000, kalian kali dengan persentase manajemen 36.000 dibagi dengan accounting ditambah dengan manajemen, yaitu 24.000 ditambah 36.000, seperti itu. Oke? Kita ketemu ya, 570.000. Oke, kalau sudah, kita total sekali lagi, total budgeted overhead yang udah benar-benar after allocation, ya. After allocation-nya berapa nih? Berarti yang supporting department ini udah 0 ya, teman-teman, karena dia kan udah dialokasiin semua. Kalau yang ini, dia jadinya bertambah banyak nih. Untuk yang operating department, jadi 4 juta sekian sama 2 juta sekian. Nah, ini selalu begini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain allocation of supporting department ini, materi ini, itu tuh akhir-akhirnya total budgeted overhead untuk supporting, dia selalu 0. Dan semuanya pindah ke operating department gitu. Nah, sekarang total dari budgeted overhead cost before allocation dengan total budgeted overhead after allocation itu harus sama. Harus. Coba ya kita cek ya. Ini kalau misalnya aku jumlah semua, dia itu ada 6.200.000 nih teman-teman. Benar gak sih total budgeted overhead yang udah kita hitung
Itu benar 6.200.000 nggak sih? Benar ya, sama ya. Kalau udah kayak gini kan dia udah sama. Berarti kemungkinan besar ya jawaban kita udah benar nih teman-teman. Itu. Oke. Nah, dan emang benar ya. Ini kan latihan gitu. Nanti kalau misalnya ujian, cara kalian ngecek kayak gitu. Kenapa bisa sama? Ya karena ini kan cuma kayak buat mindahin biaya kan teman-teman, antara supporting ke operating. Itu cuma mindahin biaya aja gitu. Makanya kenapa awal dengan akhir itu akan sama totalnya. Oke? Oke ya, paham ya teman-teman? Oke, kalau gitu aku pindah ke step down method. Oke? Untuk yang step down method ini untuk yang step down method, kita ke step down method nih. Itu sama nih, kalian bikin kayak gini ya. Kalian bikin dulu kayak gini, itu pasti sama kayak yang atas. Nah, bedanya step down sama direct, dia itu per step, teman-teman ya. Dia jadinya kayak per step, terus dia juga akan mengalokasikan supporting ke supporting. Nah, jadi gini teman-teman, aku langsung aja ya contohin masuk ke soalnya. Nah, jadi di soal itu diminta highest percentage first. Nah, jadi untuk menentukan kalian mau alokasiin yang mana dulu nih, kita lihat persentase yang terbesarnya. Lihatnya dari persentase nih berarti. Ini jelas nggak kalau kayak gini? Gini aja deh. Oke. Kita lihat dari persentasenya nih, si akademik sama IT. Gedean mana? Persentase akademik atau persentase IT? Persentase akademik. Maka dari itu, kita untuk step down ini, kita akan mengalokasikan terlebih dahulu yang akademik, teman-teman. Ya, kita akan mengalokasikan yang akademik terlebih dahulu karena dia memiliki persentase yang paling tinggi. Gitu. In case kalau misalnya nanti kalian pas ujian nih nggak dikasih tahu kayak giniannya nih, nggak dikasih tahu, itu asumsiin aja ya teman-teman. Asumsiin pakai biaya, pakai alokasiin dari yang biayanya terbesar. Oke, jadi misalnya nih si IT sama akademik itu gedean akademik kan 950, berarti nanti yang kalian alokasin terlebih dahulu adalah si akademik, baru si IT. Gitu ya asumsinya ya teman-teman. Itu adalah asumsi yang dipakai udah dari saya belajar dulu. Dari pas saya di kelas admin juga kayak gitu asumsinya. Kalau misalnya nggak ada keterangan, berarti dia pakai yang biaya terbesar dulu gitu. Yang dialokasikan adalah biaya yang paling besar gitu ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai yang 950 dulu nih. Kenapa? Karena dimintanya highest percentage first. Gitu. Yang pertama kali adalah yang persentasenya paling tinggi. Oke? Oke, kalau gitu alokasiin dari 950 ini kita mau step down method. Kunci dari step down method adalah dia akan mengalokasikan supporting department dia ke daerah supporting department juga. Dan juga ke operating department. Jadi dia akan mengalokasikan ke semuanya nih teman-teman. Nah, kalau step down itu dia bedanya gitu. Dia ke semuanya. Semuanya dapat porsinya. Nah, kalau tadi direct method, dia itu secara langsung dia ke operating. Dia nggak mempedulikan yang supporting department yang lain gitu. Ya, nggak ada alokasi biaya ke supporting department yang lain. Tapi kalau step down itu ada. Oke. Caranya gimana? Caranya kita pakai persentase lagi. Nih, pertama-tama aku mau pakai
alokasiin dari akademik ke IT dulu. Nah, alokasi dari akademik ke IT adalah 3,23%. Oke, teman-teman. Nah, khusus di sini, teman-teman ya, khusus di sini, teman-teman boleh langsung kaliin ke 3,23%. Loh, kenapa Ci? Kok boleh? Karena untuk step down method ini, dia akan mengalokasikan ke 3 bagian nih, teman-teman, ya kan? Nah, sedangkan di persentase kita, itu kan udah dikasih tahu juga ya, 3 bagian ini adalah 100%. Nah, kalau dia udah 100%, ya udah kita tinggal kaliin aja ke persentasenya. Gitu. Beda sama direct tadi. Direct itu dia harus bagi per proporsinya karena dia cuma 2 departemen. Tapi kalau untuk step down method, dia itu udah jelas. Dia ke semua bagian. Dan semua bagian ini, 3 bagian yang saya abu-abuin ini, itu adalah 100% gitu. Jadi makanya kita langsung aja kali ke 3,23. Atau kalau misalnya kalian mau lebih jelas, 3,23 kalian bagi sama 100%. Sama aja kan ya teman-teman ya? Sama aja kan? Nah makanya kalau misalnya kayak gini, ya kita langsung aja kaliin 3,23 ini gitu. Ya. Sorry. Oke ya, paham ya teman-teman sampai sini. Nah, sama nih untuk si accounting sama untuk si manajemen juga sama ya. Kita tinggal kali aja. Ini mah langsung aja kaliin sama 38,71 nih. Ya, 38,71. Oke. Yang ini juga sama, kita kaliin sama 58,06. Oke? Oke ya, paham ya teman-teman? Oke, kalau gitu kita total. Ini total kayak biasa kok. Ini kalian tinggal total aja si akademiknya. Sorry ya, ini masih salah ya. Oke, kita tinggal total aja teman-teman. Nah, si akademiknya jadi 0 ya teman-teman ya. Akademik jadi 0 nih. Karena udah habis dialokasiin ke yang lain gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengalokasikan yang IT, gitu ya teman-teman. Kita alokasiin yang IT, berarti langsung aja nih, kita sesuaiin aja sama yang atasnya. Oke, kalau step down emang gitu, teman-teman. Jadi, sisanya kalau misalnya emang 380, dia kan bertambah besar karena ada alokasi dari akademik kan. Nah, jadi langsung aja kalau kita mau alokasiin si IT, kita langsung ikutin aja angka yang di atasnya. Kalau step down seperti itu. Oke? Oke. Kalau gitu, persentasenya juga sama nih, teman-teman. Nah, sorry. Untuk persentasenya, kalian lihat nih, step down sama direct itu bedanya di sini. Kalau misalnya si step down, dia itu pertama-tama akan mengalokasikan terlebih dahulu ke supporting department. Habis itu dia akan mengalokasikan ke yang lain yang belum teralokasi gitu. Nah, jadi pertama-tama kita alokasiin ke supporting department yang pertama nih. Selanjutnya kita nggak perlu alokasiin ke akademik lagi, teman-teman. Karena akademik itu udah ya udah nggak perlu kalau misalnya di step down method ya. Di step down method itu seperti ini ya. Jadi dia udah nggak perlu lagi alokasiin ke bagian akademik. Kalau misalnya alokasiin ke akademik lagi, itu masuknya ke metode resiprokal. Kalau di step down itu enggak. Oke, step down itu per step. Makanya namanya step gitu. Nah, habis itu si 386,45 ini akan dialokasikan langsung ke
operating departmentnya gitu. Nggak perlu alokasiin ke akademik. Nah, maka dari itu untuk persentase ini sama kayak caranya direct tadi. Oke. Nah, jadi di sini ada 386,45 kalian kaliin dengan persentasenya accounting yaitu 25%, atau mau pakai yang 2000 juga nggak apa-apa ya. Habis itu kalian bagi dengan 2000 tambah 1000 atau 25% tambah 12,5%. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dia itu per proporsi lagi nih, karena akademik itu kan kita nggak alokasin ke akademik kan, jadi cuma ada 2 bagian kan departemennya, maka dari itu penyebutnya kalian sesuaiin lagi sama 2 departemen gitu. Oke, sama untuk yang manajemen juga, ini penyebutnya itu juga antara penjumlahan antara accounting sama manajemen aja. Jangan kalian tambahin sama yang akademik gitu. Karena alokasi dari IT ini dia nggak alokasiin ke akademik, tapi dia itu cuma ke 2 departemen operating langsung. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kalau misalnya masih bingung, boleh banget untuk tanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau misalnya emang belum ngerti gitu ya, jangan malu-malu untuk nanya. Oke, kalau udah, kalian totalin lagi. Kalian totalin, sama nih, si supporting itu harus 0. Oke, kalau si operating department ada isinya pasti. Nah, coba kalian cek lagi nih, bener gak nih? Hasilnya itu sama nih kayak yang atas. Hasilnya adalah 6.200.000. Bener gak nih yang kalian hitung 6.200.000 untuk alokasinya? Bener ya, berarti udah benar. Oke? Nah, oke, yang selanjutnya ini metode yang paling ribet. Tapi bisa kok, teman-teman. Pasti bisa. Oke? Gini ya, jelas ya. Aku skip yang step down biar lihatnya lebih jelas, lebih enak kayak gini ya. Nah, untuk resiprokal kalian sama nih kayak biasa. Tulis dulu ya atasnya kayak gini, pakai reciprocal method. Oke, kalau sudah, nah cara alokasiin buat di reciprocal gimana nih? Nah, yang perlu kalian tahu kuncinya dari reciprocal ini apa? Yang perlu kalian tahu adalah reciprocal itu akan mengalokasikan ke semua bidang. Jadi misalnya dari IT, nanti IT ini akan alokasiin ke akademik, accounting, sama manajemen. Nah, untuk alokasi yang berikutnya, si akademik nih. Akademik akan mengalokasi buat si IT, accounting, sama manajemen juga. Gitu. Jadi semua bagian dapat. Gitu ya. Nah, karena semua bagiannya dapat, teman-teman harus hitungnya pakai matematika gitu, teman-teman ya, yang substitusi matematika gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita nggak bisa nih langsung kurangin 350, minus 350. Nggak bisa catat kayak gitu. Kenapa? Karena si IT sama akademik ini saling berkaitan. Dia kan saling mengisi satu sama lain. Jadi makanya si IT ini kan dia dapat bagian dari akademik. Ketika si IT ini mau mengalokasikan ke yang lain, itu tuh porsinya dia harus udah masuk sama porsinya akademik. Nah, sampai sini kalian bingung nggak ya sama kata-kataku? Jadi karena si supporting department ini, antar supporting department ini dia saling mengisi satu sama lain, maka dari itu ketika kita mau mengalokasikan, itu tuh proporsinya harus masuk semua. Jadi misalnya, nih si IT, dia itu kan dapat alokasi dari akademik.
Berarti ketika kita mau mengalokasikan si IT buat yang lain, itu harus ada kandungan si akademik gitu. Gitu teman-teman. Gimana ya bahasa yang enaknya ya? Ya saya bisa jelasinnya kayak gitu sih. Mungkin lebih jelasnya kalau misalnya masih belum jelas boleh tanya deh teman-teman ya. Nah, makanya karena dia tuh saling mengisi, makanya harus pakai rumus matematis gitu, teman-teman. Oke. Oke, caranya gimana? Kita hitung dulu pakai rumus-rumusan. Sorry, ini tutupin dulu. Oke. Nah, nih kayak gini nih, teman-teman. Jadi, aku bikin rumus matematikanya dulu. Rumusnya adalah kayak gini. Pertama si IT nih. Kalian perhatikan IT. IT itu biayanya berapa sih? IT itu kan yang tadi nih 350.000 ini kan. Nah, tadi kayak yang aku bilang, ketika kita mau mengalokasikan IT di sini itu kandungannya itu harus ada kandungan si akademik juga gitu. Jadi kan bingung kan kalau kayak gitu. Makanya pakai rumus matematis gitu. Nah, caranya gimana? Cara taunya, IT sama dengan 350.000, yaitu biayanya, kalian tambahin sama berapa persen dari akademik. Gitu, teman-teman. Nah, cara taunya berapa persen dari akademiknya, itu adalah caranya gini. Ini kan IT nih, teman-teman. Kita alokasi dari akademik ke IT itu berapa? Nah, alokasi dari akademik ke IT itu adalah 3,23%. Maka dari itu, rumus matematikanya adalah 350.000 ditambah 3,23% atau 0,0323 dari si akademik. Nah, jadi dia dapat beberapa persen dari akademik nih teman-teman. Ini yang aku maksud ya. Ini yang aku maksud ya, tadi kata-katanya susah banget ya. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, jadi ketika kalian bikin rumus ini, cara gampangnya adalah lihat ke bawah. Cara gampangnya adalah kalian lihat ke bawah. Ini si IT nih. IT punya 350 nih. Nah, kalian tambahin sama titik-titik persen dari akademik, yaitu 3,23% akademik. Oke, paham ya? Begitu juga yang akademik. Akademik nih punya 950.000 untuk biayanya. Kalian tambahin dengan titik-titik persen dari IT, yaitu 6,25%, 62,5% IT. Gitu ya teman-teman. Kalau mau gampang kalian lihatnya, kalian lihatnya secara lurus gitu ke bawah. Kalian ya gitu deh. Kalian lihatnya dari secara vertikal gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini untuk persamaan yang kedua itu adalah akademik sama dengan 950.000 kalian tambah dengan 0,625-nya si IT. Oke, atau 62,5% IT. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, habis itu kalau misalnya udah ketemu kayak gini, gimana cara hitungnya? Tinggal substitusi aja, teman-teman. Tinggal masukin aja, kayak matematika bisnis lah yang kalian pelajarin, gitu. Oke, nah jadi aku pertama-tama mau tulis akademik dulu deh. Kita hitung yang akademik dulu. Maka dari itu kita turunin aja rumusnya, persamaannya, yaitu 950 tambah 0,625 IT. Oke. Habis itu kalian masukin proporsinya si IT, teman-teman ya. Jadi akademik sama dengan 950 0,625 ini. Habis itu IT-nya kalian ubah sama persamaan si IT. Oke. Kayak biasa ya, kayak matematik biasa. Oke. Nah, kalau udah, hitung-hitung deh. Jadi 0,625 kalian kaliin 350.000
itu ketemu 218.750. Habis itu 0,625 kalian kaliin sama 0,0323, itu ketemu 0,020187,5. Oke, ini pusingnya ya karena ini koma-koma sih teman-teman. Kalau misalnya soal yang nggak koma-koma ini nggak akan sepusing ini. Oke, nah lanjut. Berarti yang ini diseberangin ke sebelah kiri. Nah, dikurangin sama 1 ya teman-teman. Jadi akademik ini kan yang sebelah kiri ini nilainya 1. Nah, maka dari itu kalau dia si 0,02 sekian ini pindah ke sebelah kiri, itu akan harus kurangin sama 1 dulu. Jadi 1 dikurang sama 0,02018175. Oke. Jadi dapatnya 0,9798125. Oke. Akademik ya, sama ya. Habis itu 950.000 ditambah 218.750, kalian ketemu 1.168.750. Oke. Habis itu kalian bagi. Coba kalian bagi di kalkulator kalian. 1.168.750 kalian bagi dengan 0,9798125. Hasilnya adalah 1.192.830, teman-teman. Oke, sampai sini kita udah ketemu nih yang akademik. Lalu yang IT-nya kita juga bisa cari kan? Ya kan teman-teman, IT-nya kita bisa cari nih. Karena kan akademik udah dikasih tahu nih, nilainya segini, 1.192 sekian. Nah, si IT kalian masukin rumus IT-nya. 350.000 ditambah 0,0323 tambah akademiknya 1.192.830. Nah, coba ya hitungnya gitu. 350 itu kan emang rumusnya nih, biayanya ditambah dengan 0,0323 dikali dengan akademik 1.192.830. Oke, dapat deh segini teman-teman. Berarti yang ini yang akan dimasukkan ke perhitungan untuk mengalokasi seperti itu. Oke, nah caranya gimana? Kalian bisa masukin yang mana dulu? Kalau misalnya resiprokal itu nggak ada ketentuan harus masukin yang mana dulu, jadi kalian bebas. Oke? Untuk direct method juga nggak ada. Untuk step down method doang nih yang ada ketentuan. Kalau direct method kalian juga bebas mau alokasiin dari 950 dulu atau 350. Sorry. Sepakatin aja deh teman-teman ya. Nanti kalau misalnya di soal tuh biasanya pasti ada sih teman-teman ya. Di soal pasti ada. Biasanya itu dari yang biaya terbesar dulu. Oke, nah kalau di sini aku asumsiin dari pertama kali dulu yang IT, dari yang IT dulu. Tapi bisa aja nanti dia alokasinya dari yang terbesar dulu. Nanti pasti ada keterangannya kok. Kalau misalnya ujian, kalau misalnya nggak ada boleh tanya. Oke? Oke. Kalau gitu balik lagi ya ke si siapa nih? Si resiprokal, kita alokasiin dari IT dulu deh ya teman-teman, dari yang urut IT dulu. IT itu adalah 388.528, kalian masukin ke sini ya, jangan lupa minus. Oke, tetap dikurang ya teman-teman. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, Ci kok itu 388 lebih gede dong J daripada IT, daripada biaya before allocation-nya. Iya, emang nggak apa-apa ya, kayak gini tuh nggak apa-apa. Nanti hasilnya minus juga nggak apa-apa ketika kalian total. Oke, nggak apa-apa itu. Oke ya. Nah, habis itu kita alokasiin ke 3 departemen ya teman-teman.
ke akademik, ke accounting, ke manajemen. Nah, persentasenya boleh nih, kalian kaliin langsung ke persentasenya. Kalau si akademik, dia itu alokasi dari IT ke akademik adalah 62,5. Oke, berarti langsung aja. Ini juga sama, kalian langsung kaliin aja sama 25%. Oke, kalau yang ini juga kalian langsung kaliin 12,5% aja. Gitu, teman-teman. Oke. Lalu kalian total semuanya. Kalian total. Nih, ini jadinya minus ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Ini minus, emang minus gitu. Nggak apa-apa ya. Nah, yang ini jadinya bertambah banyak nih si akademik. Oke. Ini accounting juga, manajemen juga bertambah banyak. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita akan alokasiin si akademik gitu. Nah, teman-teman bisa perhatiin kalau misalnya perhitungan kalian benar atau enggak, kalian mau ngecek nih, benar nggak sih nih yang gue hitung? Nah, cara ceknya adalah total dari yang aku merahin deh. Total dari yang aku merahin ini, ketika kalian dapat total yang aku merahin ini, itu sama dengan perhitungan kalian, itu berarti benar, teman-teman. Berarti itu udah benar, udah jawaban kalian udah benar. Oke? Nah, makanya di sini kan emang harus 0 kan? Ya kan? Jadi harus 0 emang. Oke? Gitu. Nah, alokasinya kayak biasa yang tadi ya. Caranya adalah si 1.192.830 untuk alokasi dari akademik ke IT, langsung aja kalian kaliin sama persentasenya yang ini 3,23 alokasi dari akademik ke IT. Oke, ketemu ya 38 sekian. Nah, ini juga nih teman-teman, dia itu angkanya mirip-mirip kan, maksudnya harusnya sebenarnya sama, harusnya ini adalah 38528, harusnya sama kayak yang atas. Cuma ini karena koma aja teman-teman ya. Ini karena koma jadinya emang jadi beda dikit kayak gini. Nggak apa-apa ya. Oke. Kalau karena koma nggak apa-apa. Oke. Terus yang alokasi yang untuk dari si akademik ke accounting, dia alokasinya 461741 gitu. Oke. 461741 didapat dari langsung aja kalian sama persentasenya. Oke. Ya. Yang ini juga sama, manajemen kalian kaliin sama persentasenya. Oke ya, kalau sudah kalian total. Udah deh jadi. Oke, ini ada sisa 50 perak. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau emang kita kan emang hitung ini supporting department harus 0. Tapi ini karena koma ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke, udah sampai sini aja untuk problem 2 ini. Lanjut lagi untuk yang selanjutnya ya. Dadah teman-teman.